Hai semua, gua Wasa. Oke, kayak janji gua di Instagram kemarin ya, dari teman-teman yang follower lama juga pada nanyain, "Bang, bikin video room tour lagi dong, mumpung lagi liputan lagi gitu ya ke luar negeri." Ya udah, ini emang kebiasaan gue juga bikin video kayak begini gitu tiap trip atau bisnis trip ke luar negeri. Mungkin teman-teman followers baru nggak tahu video-video lama gue tuh ya sekitar 2 tahun yang lalu. Karena emang terakhir jalan-jalan ya sebelum pandemi gitu kan. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi gue ini sekarang lagi ada di New York, US ya. Diundang sama Samsung Indonesia untuk mewakili salah satu dari beberapa reviewer yang ikut juga ke sini untuk meliput acara tahunannya Galaxy Unpacked 2022. Untuk tahun ini jadi produknya tuh ada 5 ya. Z Flip 4, Z Fold 4, terus juga Galaxy Buds 2 Pro, Watch 5 Pro sama Watch 5 aja. Gue udah bikin videonya juga sih beberapa ya. Sekalian menjawab juga pertanyaan teman-teman di Instagram ada tuh. Gue kalau kesini itu diundang kenanya dibayarin atau bayar sendiri. Logikanya kalau teman-teman diundang kondangan sama teman-teman yang sama temennya gitu, yang mungkin teman-teman tuh tinggalnya di Jakarta terus diundangnya ke Bali atau diundangnya ke Surabaya, biasanya kan diongkosin sama mereka, jadi ya dibayarin gitu guys jawabannya mah. Dan ini ya, yang namanya Samsung itu kalau ngajakin buat trip itu biasanya pol-polan. Jadi emang kelihatan kelasnya beda ya Samsung itu. Gua sama teman-teman yang lain naik pesawat itu bisa dibilang kemarin ngobrol ya, pengalaman pertama kalinya dalam hidup juga sih. Karena buat gue pribadi ya, ini pertama kalinya gue naik pesawat itu kenanya bisnis kelas. Jujur-jujuran aja guys, demi Allah gitu loh. Bisa tiduran di pesawat gitu, nikmatin perjalanan itu lebih nggak berasa dan enak sih. Karena tuh kita perjalanan 19 jam di udara. Kenanya 19 lebih sih, karena pesawatnya itu dari Jakarta ke Singapura itu udah bisnis kelas. Padahal Jakarta ke Singapura kan cuma sejaman doang, tapi kita dapat kelasnya bisnis kelas juga. Terus dari Singapura, di Singapura kita transit sejam doang. Habis itu dari Singapura kita ke US ini, ke New Yorknya itu berapa jam? 18. Jadi ya udahlah 20 kali ya, dari Jakarta ke Singapura sejam, terus transit sejam, terus juga dari Singapura ke sini 18 jam ya, sekitar 20-an lah. Terus juga dijemputnya naik mobilnya yang Mercy-nya juga enak banget gitu loh. Mercy minibus. Terus juga dapat hotelnya. Ini dapat hotelnya satu orang sendirian dan ini gede sih termasuk ruangannya. Pokoknya thank you banget lah Samsung, pokoknya masih percaya sama kita buat meliput pertama kalinya dan mendeliver videonya atau informasinya ke para calon konsumennya. Dan dengar-dengar pas gue lagi bikin video ini, pas lagi syuting, untuk yang pesanan Z Fold sama Z Flip yang special edition yang cuma ada di website Samsungnya aja tuh udah habis. Gokil, seneng lah kalau kayak gitu jadinya. Ya udah, pokoknya openingnya segini aja. Ini hotel Marriott, lokasinya juga di deket parah sama Times Square-nya New York. Tahu sendiri berarti harganya tuh berapa. Oh iya, ada juga yang nanya harga tiketnya berapa dari Jakarta ke US sini. Gua nggak usah ngejawab, gua nggak mau ngejawab. Teman-teman tuh bisa googling sendiri, ada tiket.com, ada Traveloka gitu loh, ada Tokopedia juga, ada Shopee juga, mungkin yang lain-lainnya kan bisa dicek gitu ya. Coba aja cek business class Singapore Airlines dari Jakarta ke New York itu PP berapa, dicek aja sendiri, bisa kok nanti ketemu harganya ya, nggak usah malas nanya. Oke guys, gue pokoknya udah nggak sabar juga pengen bikin room tour ini, karena kita mau hari ini tuh mau check out ya, hari ini mau check out jam 10 nanti. Sekarang udah jam 8:08 gitu ya guys. Gue kasih tahu dari dekat lift deh, karena liftnya itu nggak dipencet tombol lantai berapa, kita mesti tap kartu langsung ada nanti liftnya. Huruf yang berapa liftnya tuh dari A sampai J, banyak banget liftnya pokoknya gitu. Oke guys, langsung aja. It's okay, it's no problem. I realized it when I was
Oke, kita mulai dari pintu masuk sini ya. Nah, oke, masuk dulu ke dalam. Nah, di balik pintunya ada tulisan kayak gini. Terus di atasnya ada denah kalau misalkan kejadian kenapa-napa, emergency exitnya kayak gitu-gitu. Di sebelah kanan ada bathroomnya. Di sebelah kiri ada kabinet atau lemarinya. Lemarinya punya sensor lampu otomatis, jadi kalau begini tuh dia nyala. Gantungan standar lah begini ya. Terus ini ada buat setrikaan kali ya. Oh ini nih yang setrikaan di sebelah sana deh. Sini nggak tahu buat apa fungsinya. Terus ini ada brankas yang bisa kita taruh 4 digit kode, baru di lock terpencet 4 digit kode lagi buat nge-unlocknya. Setrikaannya. Terus ini ada selimut sama bantal. Kalau feeling gue tuh buat sofa yang di sana sih, kali ada tamunya 3 orang gitu. Ini kan bednya buat berdua, ini sendiri ada tamu lagi. By the way, ini juga dikasihnya masing-masing satu kamar itu buat 1 orang aja. Thank you Samsung. Terus di ujung sana nggak ada apa-apa. Sekarang ke kamar mandinya, kita masuk. Gini aja sih standar tuh ya, pakai Z Fold 4. Terus ini di gua ultra wide dulu. Nah, wastafelnya kayak begini, tisu wajah sebelah kiri, nih ada selalu air dingin, nih air panas gitu ya. Dan kalau di Amerika atau di luar negeri sini kayak biasa sih, tap water ya. Jadi air keran sini tuh bisa diminum. Gitu. Cuma banyak juga beberapa dari teman-teman yang dari Indonesia nggak terbiasa minum tap water, tetap dikasih air mineral. Nanti gue tunjukin. Ini ada ya apa ini? Gua nggak make sih. Ini sabun, nih buat body lotion tuh. Gue nggak make juga karena gue dibawa sendiri. Ini yang biasa gue bawa sekalian, nanti teman-teman lihat juga aja kali kepo. Nih cuci muka Garnier. Ini buat setiap habis sikat gigi karena gue termasuk orang yang sering sariawan. Jadi ngobatinnya pakai ini Cooling 5, sama nih pasta gigi lagi pakai yang ini, biasanya Pepsodent. Ini baru beli soalnya kemarin di Indomaret sebelum jalan. Udah, nih sikat gigi sama cukuran jenggot kumis. Terus juga nih dikasih apa nih namanya cermin yang zoom gitu loh. Tuh. Terus nih ada gantungan buat handuk. Terus ini di bawahnya juga handuk-handuk. Tuh hair dryer. Ini tisu cadangan buat tisu toilet sama tisu yang wajah. Terus ini buat klosetnya, mereknya Kohler di hotel sini. Terus ada teman-teman juga yang belum tahu kalau di sini dan Eropa sejalannya gua, lalu ini apa? Benang. Sejalannya gua, ini tuh toilet nggak ada cebokan air guys. Jadi langsung pakai tisu. Dulu kalau misalkan nggak ada bener-bener ini nih, ntar lo. Gua kalau cebok untungnya alhamdulillah bisa narik yang shower kecil ini ke situ. Kalau bener-bener nggak ada nggak ada air buat cebok, gue biasanya ya antara selesai boker gue ke kamar mandi langsung duduk gitu loh, duduk jongkok buat cebok. Atau kalau bener-bener misalkan ininya jauh, gue pakai tisu yang gue basahin, baru habis itu gue ke kamar mandi buat bilas lagi. Toiletnya bersih sih. Terus ininya gue, aware-nya gue, flashnya kencang banget sumpah. Dengerin ya. Tuh, kayak disedot juga gitu loh. Nggak cuma didorong gitu doang. Oke, sekarang ke tempat mandinya. Ultrawide aja. Ini pintu kacanya geser, baik yang sebelah sini ataupun yang sini bisa. Nah, makanya tadi gue bilang kalau boker bisa narik nih. Yang ini shower yang kecilnya. Tuh, nyampe buat cebok. Ini mereknya Moen. Tuh bacaannya, Moen ya. Tuh disediain ada biasa sampo, conditioner sama shower gel. Kalau dari kata-kata standar. Ini yang gue bawa sendiri sih. Ini sabun Lifebuoy dibungkusin lagi sama bini gue. Terus ini orange sampo, ini tuh mereknya gue lupa deh. Ini sampo silver sebenarnya, cuma gue taruh sini kan rambut gue soal silver, jadi samponya mesti yang ini. Terus pakai ini buat ngebilasnya, sampo clear. Gitu nih bini gue semua yang nyiapin. Keren ya? Yang kamar mandi selesai, mari kita telusuri bagian hotelnya. Oh iya, ngomong-ngomong nih kan langsung kelihatan connection door ya. Kamar gue connection doornya ada 2, ini satu sini,
2 situ. Untung di sebelah ini teman dari Indonesia juga, jadi nggak berisik. Nah ini agak-agak berisik sih, cuma ya sudah lah. Terus yang di sini dekat connection door, nih gue naro koper di situ. Terus ada remote AC-nya, bukan remote sih, ya pang ininya. Atau offline? Tadinya bisa. Ini buat naikin suhu, turunin suhu. Nih mau pakai Celsius atau Fahrenheit, sama ini fan-nya mau seberapa kencang. Udah nih on off, gitu-gitu doang, simple. AC-nya dari sebelah situ, nanti gue tunjukin. AC-nya kayak di tembok gitu sih, bukan AC sentral. Terus ya, ini ada kaca yang gede banget tadi. Seberangnya lemari kayak gini. Kalau mau lihat outfit gue sekarang gini guys aja. Dah, terus ke tempat tidurnya kayak gini. Lantainya semuanya karpet dari ujung sini yang tempat koper sampai ke ujung sana. Terus nih yang meja tandas ya atau apa sih namanya, pokoknya ya kayak gini. Ada laci sama itu bolongan aja, nggak ada apa-apa. Terus nih handphone yang gue bawa salah duanya, S22 Ultra sama iPhone, karena ini diundangnya sama Samsung jadi bawanya pastinya banyakan Samsung. Ntar ada lagi di sana gue kasih tahu. Ini meja kaca, nih teleponnya tuh nggak pakai kabel. Terus ini chargeran yang gue bawa kemana-mana kalau misalkan travel ya, ini Vivan 120 watt. Jadi gue juga bawa laptop, nggak bawa casannya. Terus enaknya nih colokan US kan yang gepeng 2 gini ya, jadi ini udah pas juga. Ada ininya juga, ada dongle buat colokan Indonesianya, makanya simple, bawanya ini doang. Powerbank yang gue bawa kayak biasa langganan Acmic nih, yang udah berantakan banget karena sering dibawa traveling. Terus ini lampunya di sebelah kanan sama sebelah kiri, colokannya pencetannya masing-masing di sini. Bantalnya dapat 4, selimutnya ada 2 apa 3 lapis, gue lupa. Terus ini dia meja TV-nya, dan ini air yang biasanya sehari-hari gue minum. Ini dikasih sama tour travelnya. Terus ini buat tempat naruh es, ini gelasnya. Terus ini ada lemari yang pertama. Ini isinya buat bikin kopi. Kopinya gue nggak tahu bayar apa gratis di sininya. Ini tempat air panasnya, paling gue pakai buat bikin ini. Tuh, mie sedap, pop mie gitu. Ini juga disediain sama tour travel ya, baik ya. Terus di bawahnya ada kulkas tuh. Nah terus ini sebelahnya ada 6 tarikan laci semua pokoknya. Ini nggak ada apa-apa juga, nggak gue pakai. Terus TV-nya ini kayaknya 50 inch tapi mereknya LG. Ini juga belum gue sentuh-sentuh, jadi gue nggak tahu acaranya ada apaan aja. Nggak pernah kepake sih emang kalau TV di hotel gitu sama gue. Di sebelah TV ada meja kerjanya. Nah meja kerjanya ini kursinya nyaman deh kalau didudukin beneran. Mejanya kayak gini. Ini mungkin kelihatannya kayak bisa ditarik ya, tapi nggak bisa. Emang modelnya begini aja. Terus ini bekas kemarin pas lagi acara, produknya semua kita dikasih lewat tas begini. Ini laptop gua, terus juga ini air minumnya yang pas di acara Samsung ya. Ini lucu banget nih, air putih isinya. Ini sedap. Terus ini kartu, satuin dulu. Nah, terus ini kartu T-Mobile, SIM card sini dikasih juga sama Samsung pas kita turun bandara kemarin. Ini adalah imbus vitamin gue tiap hari, gue bawanya ini, dibawain juga sama bini gue. Ini casing handphone ini nih yang lagi ngerekam, masker, ini harusnya juga udah dibuang sih, udah bekas kemarin nih. Sama ini parfum gue sehari-hari lagi bawanya yang ini. Terus di meja kerja ini juga ada colokannya 4 gitu ya. Ini bisa dibuang gak sih? Gue nggak tahu. Nggak bisa. Terus ini ada lampu lagi. Sayangnya lampu di sini tuh kuning semua sih. Ini juga lampu gede banget. Tuh, lampunya kuning. Jadi kalau syuting tuh nggak bawa lampu kemarin ya udahlah. Nih ya, ada meja bulat kecil. Terus nih sofa, ini juga tapi bisa bilang sofa bed ya. Bisa jadi sofa, bisa jadi bed. Terus dapat pemandangannya seperti ini. Ini tirainya atau hordengnya nggak yang otomatis, jadi manual kayak gini. Tuh. Nah, depan gue persis ya. Itu kayak gedung kantor. Dari awal gue datang nyala mulu, tapi nggak pernah ada orang. Beneran ya. Tadinya sempat kayak mikir anjir, ntar gue habis mandi ada yang ngeliatin lagi. Tapi sepenglihatan gue, dia sampai nih hari ini gue mau pulang ya nggak ada gitu loh. Terus namanya di Amerika di New York sini gedungnya tinggi-tinggi ya. Jarang kena sinar matahari kamar ini, apalagi pokoknya di depan gua persis lah. Ini kan ada gedung juga tinggi banget. Tapi kalau ngeliat ke sebelah kirinya tuh ada layar gede punyanya si McD. Itu Times Square. Dekat banget pokoknya nih hotel sama Times Square. Jadi kebayang harganya juga
Marriott pula lagi, mahal. Samsung mah all out deh kalau ngundang teman-teman reviewer dan media, keren sih Samsung. Terus di sebelah sana juga tuh kalau mau lihat lagi ya, lantai 16 tinggi banget Pak, tinggi banget Bu. Gitu. Ini kamar tidak bisa merokok. Terus ini for safety reason, window cannot be open gitu. Jadi dipatahin nih buat ngebukanya yang sini sama yang sana. Karena takutnya ada yang bunuh diri. Dah, ini dia AC-nya. Kalau teman-teman mau denger suaranya dari sini keluar ini. Ya. Dengeran kan? Tuh, terus ini ada lampunya yang gede banget. Terus kalau yang ini ada 2 switch. Jadi ini gue ke atasin yang paling terang, ini mati. Kalau ke bawah agak-agak redup. Buat lampu tidur nih lebih enak. Nih aslinya redup sih. Cuma karena handphonenya aja kali ya, jadi kelihatannya terang. Terangin lagi aja. Masih syuting. Nah, terus yang sebelah kirinya, ini terakhir kali ya. Udah nggak ada lagi kali ya, gue kasih tahu. Ini masker, terus ini jam alarm yang bisa ngecas wireless juga. Tuh ada logonya, key wireless. Ini biasa tas stick PS buat bawa handphone gua. Ini Z Fold 3, Z Flip 3, Z Flip 4, sama ini yang Z Fold 3 nih. Bawanya Samsung semua buat bahan compare-comparean, dan ya namanya diundang sama Samsung, masa bawanya nggak Samsung? Ya satu doang sih itu, iPhone secondary kan emang. Nih tas misi dulu. Ini laci. Tuh ini buat teman-teman yang agamanya Kristen ya. Terus ini ya bolongan juga. Terus dari ceilingnya atau bagian atasnya nggak ada logo-logo atau tanda-tanda kiblat sih. Biasanya juga kan adanya di atas atau adanya tuh di dalam laci, tapi ini udah gue cek nggak ada. Ya sudah lah, maklum, namanya juga balik lagi ya, mayoritasnya bukan muslim. Dan ya udah kayak begini sih guys. Tuh kamar hotelnya bagus, kenanya bagus, swear. Apalagi buat sendirian ini termasuk lega banget. Thank you loh Samsung. Ditunggu undang-undangan lagi, undang-undangan unpack selanjutnya ya. Sekarang kan bulan Agustus, semoga nanti awal tahun depan kan biasanya Februari gitu ya, launching lagi seri S. Semoga bisa keluar lagi. Semoga coronanya juga terus melandai. Terima kasih juga pokoknya Samsung masih percaya sama kita buat tetap meliput untuk pertama kalinya produk launching terbarunya Samsung. Pak, baik. Ya udah, paling segini aja ya video kita kali ini. Pokoknya kayak yang tadi di opening, tujuannya nggak buat gimana-gimana, lebih buat dokumentasi gue aja kalau gue tuh pernah menjejakkan kaki gitu di hotel ini, di negara ini, di wilayah ini, kayak gitu-gitu. Buat kali kalau misalnya nanti udah tua, udah nggak bisa jalan-jalan lagi, gue tinggal nonton video-video lama gue gitu guys. Oke, terima kasih pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat silakan share juga dengan teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers. Tapi komen ya, gimana nih kualitas video? Ubah ke lensa satu dulu. Nah, tulis juga di kolom komentar di bawah kayak gimana kualitas video sama penangkapan suaranya si Samsung Galaxy Z Fold 4 ini ya, karena ya udah nggak pakai mic tambahan, langsung ke handphonenya. Oke guys, bye bye.